apapun gitu ya. Nah kalau kita melihat 2 tahun ini kita cukup prihatin ya. Kita berharap justru malah dengan melandainya ini kita berharap ekonomi bergerak naik karena logistik ini mempunyai peran yang tinggi dalam ketersediaan barang. Kalau kita lihat ya bahwa komposisi biaya logistik dalam hal ini transport ya di dalam rantai pasok itu cukup penting gitu. Di Indonesia dengan kepulauan yang seperti ini, di mana alat angkut itu terdiri dari laut, darat, dan udara, itu dominasinya di transportasi darat. Ya, jadi ketika kita lihat statistik seperti ini, tentunya jika ditambah beban dengan PCR, kewajiban PCR untuk berlaku selama 3 hari, berarti kalau saya hitung itu di dalam kota saja ya, wilayah Jabodetabek ya. Kalau dia hanya berlaku 3 hari, maka kita akan melakukan atau biaya yang 275 itu, kalau kita bagi per hari, maka kita akan bertambah beban 90.000 per hari ya, per hari. Artinya kalau dibandingkan dengan tarif sekitar Jabodetabek, ya, itu menambah 10% dari tarif ya. Kalau kita ambil jarak Jakarta Surabaya seperti itu ya di Pulau Jawa. Perjalanan kendaraan itu pulang balik bisa 5 hari. Sementara PCR ini berlaku hanya 3 hari. Ya, berarti kita akan kena PCR 2 kali. Berarti sudah 550. Kalau dibandingkan dengan jenis kendaraan yang sama yang dioperasikan dalam kota, terus kita operasikan luar kota, maka itu nilainya sama, akan bertambah biaya ya 10%. Nah kalau kita lihat di dalam rantai pasok ini. Baik, Pak Mahendra, kalau kita melihat begitu ya terkait peraturan yang diterapkan oleh pemerintah, sebenarnya untuk biaya pertambahan biaya perjalanan ini dibebankan oleh siapa sih Pak? Apakah memang oleh perusahaan sendiri? Ada kegiatan. Baik. Ini saya baru mau masuk nih ya. Jadi di dalam rangkaian barang mentah sampai barang jadi ke tangan kita ini ada 3 proses ya, first mile, mid, and last mile. Semuanya menggunakan transport. Ya, pergerakan barang itu menggunakan transport ya, dan dominasinya adalah dengan darat. Nah, sementara ini daya beli masyarakat itu di ujung sana, di end user itu kan sedang rendah. Sementara produsen tidak bisa menaikkan harga. Jadi otomatis ini akan menjadi beban penyedia jasa logistik. Seperti itu. Dan yang akhirnya yang tergerus adalah profit kita. Sementara kita belum bisa menaikkan harga dan ditambah lagi biaya-biaya lain seperti kemarin Pak Jokowi juga sudah mengingatkan kembali masalah pungli, ya pungli kemudian ditambah ini lagi itu belum selesai, pungli belum selesai, ini tambah lagi biaya ini gitu. Jadi kita berharap agak lebih bijak lah dalam menerapkan peraturan seperti ini dan melihatnya secara holistik gitu, jangan hanya secara satu sisi. Kedua, Indonesia telah berhasil loh. Ya, setelah berhasil itu kalau kami lihat itu kan dari sisi bukan dari sisi penyembuhannya atau pendeteksian, tapi kontribusi terbesar itu adalah pencegahan dan vaksin. Nah, kenapa nggak kita fokus di pencegahan dan vaksin? Di insan operasional logistik ya, kami sangat ketat di dalam pencegahan prokes itu. Dan vaksin, kami dipantau oleh semua customer kami, bahkan customer kami juga menerapkan prokes yang ketat. Ketika tidak pakai masker tidak boleh masuk, tidak divaksin tidak boleh masuk seperti itu, dan berhasil. Gitu. Jadi kenapa nggak kita fokus ke situ, bukan ke masalah. Kalau PCR kan menurut hemat kami adalah pendeteksian gitu. Pendeteksian. Kalau kita sudah berhasil di pencegahan dan vaksin, pendeteksian kita kurangi gitu. Mungkin di sektor yang lain, bukan di sektor yang ini gitu. Untuk informasi lebih lengkap dan juga berita terkait bisa klik link di deskripsi. Dan juga jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia di Play Store dan juga App Store. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe ya